Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Aryani Sigalingging, NPM 19070016, semester 6 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung SPD, Magister Manajemen. Baiklah, saya akan membacakan presentasi saya, yakni yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi. Keduanya di Indonesia ini yang paling menonjol adalah undang-undang. Jurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Lain halnya dengan negara yang menganut sistem presiden. Sudah barang tertentu, peranan jurisprudensi akan jauh lebih penting. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Menurut Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka penting masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah, seperti tersebut dalam alinea Undang-Undang 1945 Amandemen untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi. Terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegakan hukum tebang pilih. Tidak saja hal itu bertentangan dengan prinsip hukum, semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, tetapi perlu juga dilakukan secara tidak sama. Dalam teori hukum pidana, bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis dan dibatasi kebebasan hak-hak keperdataan dan hak politik, tetapi diharapkan agar pelaku kejahatan merasa jera atau kapok sehingga tidak berkehendak melakukan kembali. Kesimpulan, korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan kroninya. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan berat, karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sampai di sini yang dapat saya presentasikan. Salah dan jengkelnya, terlebih dahulu saya memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.